Ya, shalom saudara-saudari. Marilah kita mengucap syukur karena sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup menikmati kasih dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk waktu yang telah Tuhan beri bagi kami, Tuhan. Sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami, supaya kami bisa memahami firman-Mu. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Nah, saat ini kita berada di fase pendidikan. Setelah kita menyelesaikan pendidikan, kita akan memulai fase baru di dalam hidup kita, yaitu di dunia pekerjaan. Di dunia pekerjaan ini, kita mungkin mengharapkan memperoleh gaji yang banyak. Dengan gaji yang banyak ini, kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita bisa memenuhi keinginan kita di masa lalu, dan mungkin kita juga bisa membantu keluarga kita, membantu orang-orang di sekitar kita yang memang membutuhkan bantuan, atau bahkan kita bisa ikut dalam pembangunan gereja atau ikut dalam pelayanan yang lainnya. Nah, di dalam pekerjaan kita, banyak hal yang akan kita korbankan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Misalnya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kita harus berkorban tenaga, perasaan, hati, maupun kesehatan kita. Dengan mengorbankan semuanya itu, mungkin kita akan memperoleh hasil yang maksimal di dalam pekerjaan kita. Mungkin kita juga akan memikirkan langkah selanjutnya, gaji kita akan kita apakan, atau kita juga berpikiran untuk melipat gandakan kekayaan kita dengan menanam saham atau melakukan investasi yang lainnya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, memang harus ada harga yang dibayar. Nah, di dalam mengikut Tuhan, apakah kita juga mengharapkan upah yang tinggi? Apakah kita mengharapkan berkat-berkat Tuhan yang diberikan kepada kita? Apakah kita mengharapkan itu semua? Nah, mari kita membaca dari Lukas 18 ayat 28-30. Kita membaca dari Lukas 18 ayat 28 sampai yang ke-30. Lukas 18 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30. Upah mengikuti Yesus. Petrus berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Nah, pada perikop ini kita melihat bahwa Petrus mengajukan pertanyaan, "Upah apa yang aku peroleh dari mengikut Engkau, ya Tuhan?" Perikop sebelumnya menceritakan tentang seorang pemimpin. Nah, pemimpin ini adalah seorang yang kaya. Dia menanyakan satu hal kepada Tuhan Yesus, bagaimana cara ia mendapatkan hidup yang kekal. Nah, Tuhan Yesus menjawab kepada orang kaya ini bahwa ia harus menjual hartanya dan kemudian membagi-bagikan kepada orang miskin, lalu mengikut Tuhan. Namun orang ini menolak. Nah, kita melihat ada satu kesatuan. Yang pertama, orang kaya yang sukar masuk kerajaan Allah. Dia yang tidak merelakan apa yang dia miliki. Namun di perikop selanjutnya, di ayat ke-28 sampai 30, Petrus mengatakan bahwa ia telah menyerahkan semuanya yang ia miliki untuk mengikuti Tuhan. Nah, ini terjadi suatu kontras antara perikop ini dan perikop sebelumnya. Nah, Petrus menyerahkan dan meninggalkan apa yang ia miliki, sama seperti ke-12 murid yang lainnya, mereka meninggalkan apa yang mereka miliki dan mengikut Tuhan. Ada dua poin penting yang kita dapat di perikop ini. Yang pertama, mengikut Yesus adalah suatu kehormatan, dan yang kedua adalah penyertaan Allah sebagai wujud berkat dari Allah. Nah, bagian yang pertama yaitu mengikut Yesus adalah suatu kehormatan. Ketika kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus adalah Raja, Dia adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk membawa kita dari gelap menuju terang. Ketika kita melihat bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas segala sesuatu, maka kita menyadari bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Mengikut Tuhan bukanlah perkara yang mudah. Dari dulu sampai sekarang, ada orang-orang yang meragukan kealahan Yesus. Namun kita sebagai orang percaya mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Ketika kita hidup di dunia seperti ini, di situasi yang tidak sepenuhnya dipenuhi orang Kristen, kita akan menghadapi satu tantangan, yaitu pencobaan bagi iman kita. Kita akan dituntut bagaimana cara kita menyangkal iman kita. Mereka akan menganiaya kita, akan melakukan hal-hal yang buruk terhadap kita. Namun satu hal yang harus kita ingat, kita adalah murid Kristus. Kita telah menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang berdaulat di dalam hidup kita. Mungkin penganiayaan, penderitaan akan mengancam nyawa kita.
bahkan juga mengancam orang-orang yang kita kasihi. Namun, apakah kita akan menyerahkan semuanya begitu saja? Apakah kita akan meninggalkan keluarga kita untuk menyelamatkan mereka dari ancaman orang lain, dan kita akan mengikut Kristus, atau kita ikut-ikutan menyangkal iman kita? Nah, ketika kita berada di dalam pencobaan, Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh, bahkan sampai tergeletak. Tuhan memberikan kita kekuatan dan perlindungan, maka kita akan menghadapi setiap permasalahan ini bersama dengan Tuhan. Tidak semua orang menjadi umat percaya, hanya orang pilihan yang nantinya akan menjadi umat percaya dan menjadi umat kepunyaan Allah. Dengan status yang kita miliki, kita merupakan umat-umat yang dipilih Allah, dan kita berbeda dari orang-orang yang lainnya. Kita harus menyadari bahwa status kita sebagai pengikut Kristus bukanlah status sederhana, melainkan suatu status istimewa yang Allah berikan langsung kepada kita melalui perantaraan Tuhan Yesus, bukan perantaraan melalui kekayaan kita atau kecakapan kita, tapi karena kasih karunia yang ada di dalam Tuhan Yesus bagi kita. Kasih Tuhan itu begitu melimpah, sehingga kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan. Kita melihat satu contoh di dalam Perjanjian Baru mengenai Paulus. Paulus dahulu adalah seorang yang menganiaya orang Kristen. Namun setelah ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, Paulus menyadari bahwa yang dahulu dia anggap berharga, sekarang adalah suatu hal yang sia-sia, karena apa yang ia dapat di dalam Kristus. Paulus menyadari bahwa dia di masa lalu telah melakukan banyak dosa dan pelanggaran. Nah, dia menjadi murid Kristus yang setia. Bagi Paulus, menjadi pengikut Kristus merupakan suatu kehormatan. Di dalam hidup kita harus menyadari bahwa sebagai pengikut Kristus bukanlah status yang biasa, seperti yang saya katakan tadi, melainkan status yang istimewa. Di dalam hidup kita, ketika kita menggunakan status kita sebagai anak Allah, menjadi anak Allah, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh, bukan orang Kristen yang sekedar main-main. Melalui pikiran kita, melalui tutur kata kita, maupun melalui tingkah laku kita harus menunjukkan bahwa ada Kristus di dalam hidup kita. Kita tidak bisa menuruti keinginan daging kita yang kita melakukan dosa-dosa di masa lalu. Kita harus berubah menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Nah, yang kedua adalah penyertaan Allah sebagai wujud berkat Allah. Tuhan memberkati kita tidak hanya melalui berkat jasmani, melainkan melalui berkat rohani. Ada banyak hal yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita yang mungkin kita tidak menyadari apa itu. Tuhan melakukan banyak perkara dan Tuhan turut campur tangan dalam hidup kita. Allah adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu, dan Ia juga berkuasa atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ketika kita mengalami penderitaan, tangan Tuhan selalu ada buat kita. Tuhan memberikan penyertaan bagi kita, dan kita mengetahui bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Mungkin sebagai manusia yang terbatas, kita tidak mengerti jalan Allah. Kita sering mempertanyakan mengapa semua permasalahan ini ada. Bukankah mengikut Kristus berarti mengikut pemimpin dunia dan mengikut raja yang berdaulat atas segala sesuatu? Mungkin di dalam pikiran kita ketika kita mengikut orang yang berkuasa, maka kita memiliki hidup yang aman. Namun ketika kita pikirkan kembali dan melihat hidup kita tidak sepenuhnya hidup dalam keamanan, kita masih menghadapi permasalahan. Nah, di sini kita akan melihat bahwa Tuhan memberikan penyertaan kepada kita. Nah, penyertaan Tuhan ini merupakan suatu berkat di dalam hidup kita, karena Tuhan selalu ada buat kita. Kita seringkali menuntut Allah untuk melakukan apa yang kita inginkan. Mungkin kita bilang sama Tuhan, Tuhan, aku udah gak sanggup menghadapi permasalahan ini. Aku mohon buat Tuhan ambil semua permasalahan ini, karena aku sudah gak sanggup. Di balik semua permasalahan yang mungkin kita anggap berat, Tuhan memiliki satu rencana indah di dalam hidup kita. Tuhan memberikan damai sejahtera buat kita, dan bukan sekedar permasalahan yang ada di dalam hidup kita. Hidup sebagai murid Kristus merupakan hidup yang berat, namun Tuhan tidak mencobai kita melebihi dari kekuatan kita, dan Ia selalu memberikan kita kekuatan di dalam permasalahan kita. Kita juga harus menyadari bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita berada di dalam otoritas Allah. Allah yang berotoritas atas segala sesuatu, dan penyertaan Allah adalah sempurna dan penuh damai. Kita bisa melihat ilustrasi tentang penyertaan Allah di dalam Perjanjian Lama mengenai Salomo. Salomo adalah anak Daud. Salomo adalah raja ketiga Israel yang sangat terkenal. Dia memiliki harta kekayaan, memiliki jabatan yang tinggi, memiliki pengaruh yang luar biasa dengan kerajaan-kerajaan yang lain. Namun kita melihat bukan dari kekayaan maupun kehormatan yang Salomo miliki. Namun di balik itu semua, satu hal yang benar-benar membuat Salomo
hidup, yaitu penyertaan Tuhan. Terlepas dari kekayaan maupun kehormatan, penyertaan Tuhan adalah yang terutama di dalam hidup Salomo, sehingga ia bisa menikmati hidupnya bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak hanya menyertai Daud, tetapi juga menyertai Salomo. Kasih Tuhan terhadap Salomo bukanlah kasih yang sekedar kasih, tetapi kasih yang sempurna. Penyertaan Tuhan bukanlah hal yang biasa, namun hal yang sangat luar biasa. Penyertaan Tuhan tidak dapat digantikan dengan apapun. Mungkin kita punya uang, punya jabatan, tapi dua hal ini tidak bisa menggantikan penyertaan Tuhan. Ketika kita mengalami masalah, uang seolah tidak berarti, karena uang bisa hilang begitu saja. Ataupun jabatan kehormatan yang kita miliki tidak berlangsung lama, namun penyertaan Tuhan adalah penyertaan yang berlangsung untuk selamanya. Jadi, dalam mengikut Tuhan, berarti hidup berserah sepenuhnya di dalam penyertaan Tuhan. Memang akan ada banyak masalah, namun kita akan mengingat dan selalu ingat bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Masalah boleh ada, tapi kita harus berusaha untuk bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Mengikut Tuhan bukanlah perkara berapa banyak upah yang kita terima. Mengikut Tuhan merupakan suatu kehormatan, karena tidak semua bisa mengikut Tuhan. Dan penyertaan Tuhan merupakan wujud nyata dari upah yang kita terima karena mengikut Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, dan Ia akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Di dalam hidup saya dan keluarga saya, kami bukanlah berasal dari keluarga Kristen, dan kami bukanlah orang percaya pada mulanya. Dan di dalam menjalani hidup, kami seringkali mengalami pencobaan dan penderitaan karena iman kami. Namun, sepanjang hidup kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan kami percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada di dalam hidup kita semua, dan bukan hanya keluarga saya, tapi keluarga kita semua. Yang perlu kita renungkan lebih lanjut, apakah cara hidup kita sudah sungguh-sungguh menjadi murid Kristus? Cara hidup kita ini akan mempengaruhi bagaimana relasi kita dengan orang lain dan bagaimana Kristus dinyatakan melalui hidup kita. Ketika kita tidak menjalankan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, apakah kita sudah menjalankan hidup ini dengan baik? Apakah kita sudah menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus? Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita sebagai pengikut Kristus, cara hidup kita sebagai pengikut Kristus, apakah sekedar main-main atau pengikut Kristus yang sungguh-sungguh? Lalu, apakah sudah menunjukkan identitas sebagai pengikut Kristus? Identitas sebagai pengikut Kristus bukanlah identitas yang main-main. Jadi, kita akan melihat bahwa identitas sebagai pengikut Kristus merupakan identitas yang istimewa. Nah, upah mengikut Kristus bukan hanya untuk saat ini, yaitu dalam bentuk penyertaan Tuhan. Tetapi ketika kita mengikut Kristus, Tuhan memberikan kepada kita suatu jaminan hidup kekal bersama dengan Bapa di surga. Jadi upah mengikut Kristus yaitu berupa penyertaan dan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Nah, marilah kita menjalani hidup kita sebagai pengikut Kristus dengan sungguh-sungguh supaya Kristus dimuliakan melalui hidup kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.